Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin presentasi mata kuliah struktur data dengan materi ring string. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niken Aulia Salsabil. Di sini, Niken akan menjelaskan tentang pengertian struktur data ring string. Ring string adalah struktur data yang dapat melayani operasi-operasi pada suatu daerah berbentuk persegi panjang secara efisien. Untuk contoh pembahasan ini, kita akan menggunakan soal sebagai berikut. Pada suatu lahan, terdapat N titik yang mengandung sejumlah emas. Lahan ini dapat dianggap suatu bidang dua dimensi. Titik ke I memiliki koordinat X, Y, Y, I. Tugas kita adalah menjawab pertanyaan berikut. Pada daerah yang bermula di X1, Y1 sampai X2, Y2 ada beberapa titik emasnya. Perhatikan gambar berikut. Misalkan bulatan pada koordinat adalah titik yang mengandung sejumlah emas. Jawaban untuk banyaknya titik emas pada daerah yang bermula di 2,2 sampai 8,7 adalah 5. Perkenalkan, nama saya Ciko Irandi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang konstruksi range tree. Range tree sangat mirip dengan segment tree. Perbedaannya adalah setiap node pada range tree tidak menyimpan nilai agregat, melainkan data yang tercakup dalam range-nya. Misalnya kita memiliki data koordinat sebagai berikut: X 1245678 dan Y 3142598. Untuk membuat range tree, kita akan membagi-bagi data tersebut ke dalam struktur yang mirip dengan segment tree berdasarkan nilai sumbu X. Baik, perkenalkan, nama saya Nurholis Nasution, dan di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan tentang menghitung titik dalam persegi panjang. Operasi menghitung banyaknya titik dalam X1 dan X2, Y1 dan Y2 dilakukan dengan mudah melalui penelusuran dari root tree. Untuk setiap penelusuran pada suatu node terdapat 3 kasus. Pertama, node ini mempresentasikan segmen yang bersentuhan dengan X1 dan X2 pada sumbu X, tetapi tidak berada dalam X1 dan X2. Untuk kasus ini ditelusuri kedua anak node ini. Kasus yang tersisa adalah node ini mempresentasikan segmen yang sepenuhnya berada di X1 dan X2 pada sumbu X. Untuk kasus ini, hitunglah banyaknya titik yang berada dalam Y1 dan Y2 pada sumbu Y menggunakan binary search. Perhatikan contoh berikut ini untuk mencari banyaknya titik dalam X1 dan yang bernilai 2 dan X2 yang bernilai 2. Warna merah menyatakan node yang memenuhi kasus ketiga dan warna biru menyatakan data yang ditemukan dengan binary search. Ingat bahwa prosesnya adalah telusuri node tree traversal seperti pada segment tree. Untuk setiap node yang mencakup data bernilai sumbu X di dalam X1 dan X2 dilakukan binary search. Setiap bagian memilih-milih segmen berdasarkan sumbu X. Dijamin terdapat segmen yang dipilih seperti pada segmen tree. Kemudian untuk setiap segmen dipilih dilakukan binary search pada titik-titik di dalamnya berdasarkan sumbu Y, sehingga kompleksitas untuk sekali menghitung banyak titik dalam daerah persegi panjang adalah O log kuadrat N. Dan berikut adalah contoh menghitung titik dalam persegi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Implementasi range tree. Pada ilmu pemrograman terdapat konsep bernama encapsulation. Konsep ini kurang lebih menyatakan bahwa pecah program besar menjadi beberapa komponen lebih kecil yang saling berinteraksi. Setiap komponen tidak perlu tahu implementasi komponen lainnya secara mendalam. Contoh untuk soal ini, ketika kita sedang berurusan dengan komponen X, kita tidak perlu peduli apa yang terjadi pada komponen Y. Demikian juga kita tidak perlu peduli dengan nilai sumbu X ketika melakukan binary search. Hal ini membantu otak kita untuk fokus pada setiap komponen, ketimbang membuat program besar yang langsung mempertimbangkan seluruh komponen. Untuk keperluan implementasi, asumsikan kita memiliki struktur berikut. Untuk menampung node range tree, didefinisikan sebuah kelas yang menyimpan vektor untuk semua nilai Y pada suatu node. Kemudian didefinisikan sebuah variabel global.
Untuk tahap pertama, tampung semua kemungkinan koordinat yang ada, kemudian lakukan kompresi pada sumbu X. Kompresi ini sebenarnya sederhana, mengurutkan seluruh sumbu X yang mungkin, lalu membuang nilai yang tidak unik. Hal ini akan mempermudah kita dalam membuat struktur range tree yang seimbang, hemat memori. Setelah tahap kompresi, kita dapat memulai bagian membuat range tree. Didefinisikan fungsi untuk memasukkan data ke dalam range tree. Perkenalkan, saya Iksan Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit catatan tentang implementasi. Apabila terdapat beberapa titik dengan nilai sumbu X yang sama, cukup ikuti algoritma yang sama. Artinya, setiap node pada range tree yang memiliki kedalaman sama mungkin memiliki banyaknya elemen berbeda. Meskipun terlihat berat sebelah, hal ini tidak menjadi masalah, sebab operasi di dalam node tersebut adalah binary search O logika N yang sangat cepat. Kompleksitas akhir selalu O logika kuadrat N untuk operasi pencarian. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NIM saya 2102195. Baiklah, langsung saja saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Query rentang, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Query rentang satu dimensi X1 dan X2. Poin yang disimpan dalam subpohon yang diarsir abu-abu akan dilaporkan. Fan X1 dan fan X2 akan dilaporkan jika mereka berada di dalam interval query. Query rentang pada pohon rentang melaporkan kumpulan titik yang terletak di dalam interval tertentu. Untuk melaporkan titik-titik yang terletak pada interval X1 dan X2, kita memulai dengan mencari X1 dan X2. Pada beberapa titik di pohon, jalur pencarian ke X1 dan X2 akan menyimpang. Biarkan V-split menjadi simpul terakhir yang dimiliki oleh kedua jalur pencarian ini. Untuk setiap simpul V dalam jalur pencarian dari V-split ke X1, jika nilai yang disimpan pada V lebih besar dari X1, laporkan setiap titik pada subpohon kanan V. Pada titik subpohon kanan V. Jika V adalah daun, laporkan nilai yang disimpan di V jika berada di dalam interval query. Demikian pula, laporkan semua titik yang disimpan di subpohon kiri dari simpul dengan nilai kurang dari X2 sepanjang jalur pencarian dari V-split ke X2. Dan laporkan daun jalur ini jika terletak di dalam interval query. Karena pohon rentang adalah pohon biner seimbang, jalur pencarian X1 dan X2 memiliki panjang. Melaporkan semua titik yang disimpan di dalam subpohon dari suatu simpul dapat dilakukan dalam linear menggunakan algoritma traversal pohon apapun. Oleh karena itu, waktu untuk melakukan query rentang adalah di manakah adalah jumlah titik di dalam interval query. Mungkin sampai sini materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila kurang itu datangnya dari kami dan lebihnya itu datang dari Yang Maha Kuasa. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.